Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Anton R dan kali ini kita ngomongin bola. Setelah sekian lama teman-teman saya tidak membuat video di YouTube. Kali ini kebetulan ada waktu dan kebetulan juga Timnas Indonesia bermain kemarin dan sayangnya kita kalah melawan Irak 2-0 di kandang sendiri di Gelora Bung Karno. Gitu teman-teman. Dan saya pun kepingin berbagi tentang hasil pengamatan saya atas permainan Timnas Indonesia melawan Timnas Irak kemarin, gitu. Namun sebelum jauh kita membahas tentang Timnas Indonesia versus Irak, saya ingin minta maaf sedikit teman-teman karena kualitas kameranya kurang bagus. Kebetulan kualitas HP saya juga sudah mulai menurun sehingga kameranya sedikit buram. Maka dari itu hasil dari videonya kurang enak di mata ya, kurang enak dilihat. Tapi tentunya tidak mengurangi kualitas dari pembahasan kita kali ini. Begitu teman-teman. Nah, kenapa saya membuat video ini teman-teman? Karena saya melihat beberapa fans sepak bola di luar sana yang tidak puas dengan hasil Timnas Indonesia lawan Irak kemarin, hasil dari kekalahan dari pertandingan kemarin, dan cenderung menyalahkan Coach Sintayong bahwa sepenuhnya adalah kesalahan Coach Sintayong gitu. Nah, saya ingin berbagi sedikit dari hasil pengamatan saya dan apa yang saya ketahui tentang pertandingan kemarin, teman-teman. Gini. Awalnya saya pun menyalahkan Coach Sintayong. Menyalahkan sepenuhnya awalnya. Namun setelah saya coba melakukan pengamatan, mempelajari, ada beberapa faktor eksternal di sini yang harus saya share ke teman-teman sehingga kita tidak cenderung menyalahkan Coach Sintayong. Begitu teman-teman. Yang pertama, teman-teman, ada faktor yang saya amati adalah faktor lapangan, teman-teman. Menurut pendapat saya, lapangan di GBK rumputnya sedikit lebih tinggi, gitu. Sehingga menyebabkan jalannya bola kurang lancar dan kita bisa lihat permainan dari kedua tim yang menurut saya permainan dari kedua tim yang disajikan itu kurang menarik teman-teman yang kemarin, sangat-sangat kurang menarik karena ketika mereka mencoba melakukan umpan-umpan pendek, bola kelihatan cepat terhenti begitu, cepat dicuri oleh lawan. Sehingga kurang banyak umpan-umpan pendek yang dilakukan atau passing-passing pendek yang dilakukan, back pass pun pemain dari kedua tim sering sekali cepat kehilangan bola. Dan salah satu faktor yang saya amati adalah rumput di GBK yang menurut saya kurang bagus sehingga membuat jalannya bola tidak lancar begitu teman-teman. Ya mungkin sedikit lebih tinggi gitu. Saya tidak tahu bagaimana teknisnya tim yang ditugaskan untuk melakukan perawatan di GBK begitu. Saya tidak tahu, tapi menurut pandangan saya lapangan atau rumput lapangan di GBK terlalu tinggi sehingga menyebabkan permainan dari kedua tim itu tidak enak dilihat karena sering kehilangan bola ketika mencoba melakukan umpan-umpan pendek. Padahal itu adalah salah satu kunci dari strategi yang sering diterapkan oleh Coach Sintayong, yaitu melakukan build up dari bawah. Nah, ketika build up dari bawah tentunya membutuhkan umpan-umpan pendek, begitu teman-teman. Ketika tim melakukan build up, membutuhkan umpan-umpan pendek, passing-passing pendek dari kaki ke kaki. Namun, karena jalannya bola kurang lancar di lapangan tersebut, maka pemain timnas pun susah untuk melakukan build up dari bawah dan sering kehilangan bola. Begitupun dengan tim Irak, teman-teman. Sehingga menyajikan pertandingan yang menurut saya sangat kurang enak ditonton kemarin, begitu.
dari kedua tim. Karena lebih banyak melakukan umpan-umpan panjang gitu, atau umpan-umpan yang sedikit jauh gitu teman-teman. Ya, menurut saya pertandingan kemarin kurang menarik untuk ditonton begitu. Dan itu adalah salah satu faktor yang menurut pengamatan saya, adalah salah satu faktor yang menjadi penyebab kekalahan timnas Indonesia kemarin, yaitu kondisi lapangan di GBK yang kurang memungkinkan begitu. Nah, selain itu juga faktor yang kedua, teman-teman. Faktor yang kedua adalah cuaca yang sedikit lebih panas dari biasanya, yang membuat permainan atau pemain dari kedua tim sedikit terlihat cepat kelelahan, dan sedikit terlihat kurang nyaman di lapangan ketika bertanding begitu teman-teman ya. Ini adalah faktor yang menurut pengamatan saya faktor yang menjadi penyebab kekalahan timnas kemarin. Karena begini teman-teman, kita harus tahu bahwa hampir sebagian besar pemain-pemain timnas itu terbiasa bermain di daerah dengan cuaca dingin, teman-teman. Nah, ketika kemarin bermain di cuaca yang sedikit lebih panas, maka kita bisa lihat kemarin, bahkan Tom Haye pun terlihat sangat kewalahan teman-teman. Walaupun dia masih bisa mengimbangi ya di lini tengah gitu dan melakukan umpan-umpan yang akurat, tapi secara overall penampilannya sedikit agak aneh gitu, agak kurang nyaman dia di lapangan. Dan kelihatan sekali dia cepat lelah dan cepat kehilangan bola. Itu adalah kehilangan bola adalah salah satu faktor dari lapangan, dan bisa juga dari kondisi fisiknya yang belum menerima, belum bisa beradaptasi dengan cuaca yang ada begitu teman-teman. Karena menurut pandangan saya kemarin cuaca di lapangan itu sedikit lebih panas dari biasanya. Terlihat dari kedua tim ya, pemain dari kedua tim yang menyajikan pertandingan yang sedikit kurang nyaman. Mereka kurang menikmati pertandingan kemarin. Mungkin ya, menurut saya faktor utamanya adalah cuaca begitu. Karena dari Irak, pemain-pemain Irak pun tidak terbiasa dengan keadaan cuaca yang seperti itu, dan bisa dibuktikan bahwa dari BMKG telah memperingatkan bahwa ada peningkatan suhu panas begitu. Nah, ini kenapa yang menjadi penyebab timnas kalah gitu teman-teman. Jadi kita harus juga melihat dua faktor eksternal ini yang